Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, juga jemaat BCF yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di waktu yang luar biasa dan berkat kasih dari Allah Bapa pasti akan melimpahi kita semuanya. Dan bersama-sama dengan kami yang ada di sini, mari kita mau membuka hati, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan firman yang menjadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Yes, Lord Jesus. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, Jesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Benar Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Benar Yesus. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan
dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, haleluya Yesus. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya bahwa seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan-Mu bila nama-Mu ditinggikan. Sungguh Tuhan, kami sangat membutuhkan terang-Mu. Karena Engkau adalah terang dunia. Dan dunia yang senantiasa Tuhan penuh dengan kegelapan ini. Kami membutuhkan sinar kemuliaan-Mu. Biarlah sinar itu boleh menyinari pikiran kami, menyinari hati setiap umat-Mu, menyinari di mana tempat kami berada, sehingga kami boleh tetap Tuhan berjalan dengan penuh kekuatan yang daripada Engkau. Sungguh kami sangat membutuhkan campur tangan Tuhan. Sungguh kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan di dalam kegelapan Tuhan senantiasa, kalau sinar-Mu bercahaya di hadapan kami, sinar-Mu bercahaya di dalam setiap langkah kehidupan kami, maka kami tidak akan tersesat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan biarlah firman yang akan Kau taburkan di tengah kami menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami pendengar yang setia. Kami mau Bapa belajar lebih hari, lebih mengerti akan firman yang Kau taburkan. Karena firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami yang setia dan mau selalu belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Terima kasih Bapa, karena Engkau-lah Yesus terang dunia yang akan menyinari setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sungguh kalau kita tadi menyanyikan bagaimana kemuliaan bagi Tuhan itu senantiasa kita mau berikan kepadanya. Karena dialah Yesus sang terang dunia itu. Ya, kita bisa menikmati keagungan karya ciptaan Tuhan, bahkan dari hal yang sekecil pun. Seperti pada saat situasi musim yang sedemikian, kita melihat daun-daunan pohon yang saat ini lagi berubah warna, bermacam-macam, juga bunga yang berbentuk dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sungguh sangat beraneka warna dan sangat begitu indah ya. Demikian itu boleh terpancar oleh karena sinar matahari yang menerangi. Hal itu juga kita berpikir tentang Yesus yang adalah terang. Sehingga kita bisa melihat terangnya itu bersinar cerah di sekeliling kehidupan kita. Ya, sedemikian rupa. Dan kita bisa melihat saat ini, yaitu kita mau baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ya, sungguh luar biasa di dalam ayat ini. Ya, karena Yesus mengatakan di hadapan orang banyak, Akulah terang dunia. Dan setiap orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Ya, Tuhan Yesus di sini menyatakan dengan jelas bahwa dirinya adalah terang dunia. Apa maknanya daripada terang itu? Dan apakah saudara dan saya juga merasakan kita berjalan di dalam terang kasih Kristus? Kalau Anda mendengarkan firman sore hari ini, mungkin Anda mengalami kekalutan di dalam pikiran.
kita mengalami pergumulan di dalam hati kita sampai kita tidak dapat melihat dengan jelas, sampai kita ragu-ragu akan apapun yang akan terjadi di dalam kita mengayunkan langkah kaki kita ke depan. Karena kita tidak merasakan terang kasih Kristus itu menyinari di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu saya menghimbau, bacalah firman Tuhan dengan seutuhnya. Supaya kita nggak gagal paham. Supaya kita tidak salah untuk fokus. Bahwa firman yang Yesus sampaikan itu adalah ya dan amin. Ya. Dan di sini Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa dirinya adalah terang dunia. Apa makna daripada terang itu? Kita bisa baca di dalam Wahyu 22 ayat 5 yang saya akan bacakan. Bahwa Tuhan Yesus akan menerangi mereka. Dan Yesus Kristus adalah terang itu sendiri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan cahaya atau lampu. Ketika malam, kita juga membutuhkan cahaya lampu untuk menerangi di sekeliling kita. Apakah saudara pernah praktek ya pada waktu lampu mati, Anda berjalan dan tidak melihat sekeliling apapun, belum dipasang lilin, belum dipasang lampu kecil, maka jalan kita akan tertabrak-tabrak karena kita tidak tahu ya, sedemikian rupa. Dan kita mau melihat bagaimana saudara dan saya diterangi oleh terang yang sejati itu. Terang yang sejati yang menerangi semua orang, itulah yang sedang datang di dalam dunia ini. Ya. Contohnya, pengalaman rohani yang pertama kali sekaligus yang paling penting itu adalah pengalaman pada waktu Anda memiliki pengalaman pribadi diterangi oleh kasih Kristus. Ya, dan juga disebut juga sebagai enlightened. Ya, jadi ada sinar yang menyinari. Dengan mata hati kita bisa melihat di balik dunia yang fana ini sebuah dunia yang baru, yang kenyataannya dan realita yang baru. Ya, dan bagi kita itulah yang sesungguhnya, yang sejati dan abadi. Ya, itulah permulaan daripada iman kita yang berkata, kami hidup oleh iman, ya, bukan oleh penglihatan. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi hidup saudara dan saya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu sebabnya setiap orang yang telah dilahirkan kembali akan melukiskan pengalaman tersebut seperti orang yang buta dapat melihat. Satu hal yang aku tahu, sebelumnya aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Kita baca di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-25. Yohanes 9 ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Nah, di dalam ayat ini, ya, itulah yang membedakan orang Kristen sejati dari orang lain. Ya, dulu masa lalu ya masih mengalami kebutaan, tidak mengerti, dan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita diperbarui sedemikian rupa. Siapa saja yang telah mengalami pengalaman semacam itu akan sangat mencintai Allah dan juga Yesus. Yang anaknya telah membawa terang itu. Jadi Yesus itu adalah terang dunia, ya. Contoh seorang hamba Tuhan yang bernama Evan Robert adalah seorang anak muda yang berusia 26 tahun dari Wales, mengubah sebuah negara selama 2-3 tahun. Dan Evan mendapat visi bahwa Roh Kudus meliputi Wales dan Tuhan berkata bahwa akan terjadi ratusan ribu jiwa yang akan lahir dalam 2 minggu. Doa Evan sangat sederhana. Oh Tuhan, ikat kami. Ya, saat kita berdoa dan kuasa Roh Kudus menyatakan kepada dirinya, ya, maka kebangunan rohani terjadi, ya, dan gerejanya penuh hanya di dalam waktu beberapa hari. Ibadah berlangsung berkali-kali lalu merambat kepada gereja-gereja yang lain lagi.
hingga terjadi kebangkitan rohani nasional. Dan dampak dari kebangunan rohani di Wales ini, para prostitut bertobat, rumah pelacuran menjadi rumah doa. Jumlah polisi berkurang yang bertugas karena kejahatan juga semakin berkurang. Sedemikian rupa karena mereka semuanya sudah berangkat pergi ke gereja. Di dalam waktu yang senggang yang biasanya mereka pergi ke bar atau pergi ke tempat-tempat yang lain, mereka sekarang semuanya tergerak hatinya untuk datang ke gereja. Evan mampu melakukan semuanya itu karena hidupnya sudah diterangi oleh terang Kristus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah hidup Anda, hidup saya juga sudah diterangi oleh terang Kristus sehingga terjadi satu perubahan yang luar biasa dan orang lain bisa melihat buah-buah yang ada di dalam kehidupan saudara karena kita sudah diterangi oleh terang Kristus. Saya berharap hal itu sungguh-sungguh akan terjadi. Amin. Di antara manusia hanya Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya dengan Yesus ada cahaya hidup. Semuanya menjadi berarti, semuanya menjadi bermakna, sehat dan tidak posesif. Oleh karena itu, mintalah Allah untuk membukakan mata kita untuk melihat siapakah Yesus itu. Dan pentingnya hal ini diceritakan secara dramatis. Contohnya di dalam kisah Elisa dengan pelayannya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. Maka dikirimlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa kita ya. Di sini kita baca bagaimana Elisa itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tuhan memberikan pengurapan khusus, Tuhan memberikan talenta khusus kepada Elisa. Dan sedemikian rupa kepada bujangnya yang tidak mengerti apa-apa. Sampai Elisa mengatakan kepada Tuhan, "Bukalah mata bujangku." Sehingga bujangnya juga boleh melihat apa yang terjadi di sekeliling daripada gunung tersebut. Apakah saudara juga pernah memohon kepada Tuhan? Supaya Anda juga diberi karunia-karunia yang supranatural. Supaya Anda bisa melihat dan mengerti apa yang Tuhan mau dan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sedemikian rupa saudara, jika Tuhan memberikan pengurapan melalui karunia-Nya, maka mata kita akan tercelik, mata kita akan melihat, dan kita dapat bersikap tenang di dalam badai pergumulan hidup. Sekalipun seluruh kehidupan di sekeliling kita berada di dalam kepanikan. Oleh karena itu saya menghimbau, melekatlah kepada Tuhan. Mohonlah senantiasa karunia-karunia-Nya, asal kita mau taat dan setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Dan Yesus juga mengatakan, selama aku hidup di dunia ini, aku adalah terang dunia. Mari kita baca di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-5. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Jadi Yesus sendiri mengatakan, dan Yesus menjawab mereka, "Tinggal sebentar lagi, terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi terang itu masih ada, supaya kegelapan tidak akan menguasaimu.
Sebab orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu kemana ia pergi. Saat kamu memiliki terang itu, percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Camkanlah akan hal ini, meteraikan di dalam tanah hati kita, ya. Ayo kita baca itu. Di dalam Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, sebab terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Kalau saudara membaca ayat ini dan memeteraikan, dan Anda mencoba mengerti, terang itu hanya sedikit waktu lagi. Apa yang akan kita perbuat? Apakah kita tidak memakai waktu yang sedikit itu menjadi satu kesempatan yang luar biasa, di mana Anda dan saya bisa memperoleh kuasa daripada terang itu? Ya, kalau hidup kita tidak dikelilingi, tidak diberikan oleh terang itu, maka saudara dan saya akan hidup di dalam kegelapan. Dan kalau kegelapan itu sudah menguasai kita, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu sangat amat penting sebagai anak Tuhan, Anda harus membaca firman Tuhan. Kalau tidak tahu apa rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tapi kita malas untuk membaca. Kita malas untuk mau mengerti. Padahal semua rambu-rambunya sudah diberikan kepada kita. Amin. Oleh karena itu sekali lagi, kalau Anda tidak membaca firman Tuhan, kita tidak tahu bahwa ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sampaikan. Ya, oleh karena itu, tidak ada terang yang ada di dunia ini selain Tuhan memberikan terang itu kepada saudara dan saya yang mau dipakai oleh Kristus Yesus. Ya, jadi terang itu ada di dalam diri saudara, ada di dalam diri saya, ada di dalam orang-orang yang mau mengikuti Dia, maka terang kasih Kristus akan bersemayam di dalam hati kita semuanya. Amin. Haleluya. Dan itu melalui pengajaran, teladan hidup, dan sedemikian apapun yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya, sehingga saudara dan saya dikatakan anak-anak terang. Ya, kita bukan anak kegelapan, kita adalah anak-anak terang yang mau mentaati apa yang diajarkan melalui firman-Nya. Dan pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi anak-anak terang? Pilihan ada di dalam tangan kita. Kita mau jadi anak terang atau kita mau menjadi anak gelap. Ya, sedemikian rupa. Yesus adalah terang yang telah menyerahkan tongkat estafet sebagai terang kepada saudara dan saya. Ya, jadi tongkat estafet sudah diberikan. Terserah kita mau menangkapnya atau kita cuek, tidak mengindahkannya. Ada suatu cerita, pada suatu malam yang gelap dan tidak menyenangkan di dalam Perang Dunia Kedua, sebuah kapal induk Amerika Serikat mengarungi lautan Pasifik Selatan yang bermedan sangat berat. Semua lampu dimatikan, dan untuk menghindari serangan kapal selam musuh. Akibat tindakan itu, satu pesawat kehilangan jejak. Di langit yang hitam, dan kapal selam itu berputar-putar dengan putus asa. Ya, yang mencari cuma kapal induk yang menjadi satu-satunya tempat untuk mendarat. Ya, saya akan ulangi, ada sesuatu yang salah baca ya. Di langit yang hitam kelam, itu pesawat berputar-putar di udara dengan putus asa. Bukan kapal selam ya, tetapi kapal yang ada di udara. Mencari kapal induk yang menjadi satu-satunya tempat untuk mendarat. Ya, yang juga merupakan satu-satunya sebuah harapan di mana mereka tidak tertelan oleh lautan yang luas. Ketika kapten pesawat mengetahui resiko besar yang dihadapi oleh pesawat tersebut, ia segera memberi perintah, hidupkan lampu kapal. Tak lama kemudian,
pesawat itu meluncur ke tempat pendaratan seperti merpati pos. Karena apa? Karena ada terang yang menyinari di tengah kapal yang besar itu. Demikian juga Yesus sang terang dunia itu mengetahui resiko apa yang akan saudara hadapi. Saudara dan saya menghadapi resiko selama kita hidup di dunia ini. Ya, oleh karena itu Yesus juga memberikan perintah, ya. Terang yang besar akan bercahaya dan akan bersinar, melenyapkan kegelapan dunia, melenyapkan kebodohan rohani, dosa serta keputusasaan, ya. Seperti kapal yang bercahaya di tengah gelapnya lautan yang luas, di mana karena terlalu banyak manusia yang hampir semuanya terikat oleh dosa. Oleh karena itu dengan jelas Yesus tahu bahwa saudara dan saya sangat membutuhkan terang dunia. Maukah kita datang kepadanya? Kalau selama ini kita menghindar, kalau selama ini kita lari dan meninggalkan Dia, maka kita akan hidup di dalam kegelapan dunia yang ganas ini. Dunia akan menelan daripada kita, ya, yang kita tidak tahu siapakah terang dunia itu. Tetapi melalui firman yang kita boleh terima sore hari ini, mari sudah waktunya kita kembali kepada sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Terimalah terang kasih Kristus sebelum kegelapan itu terjadi. Ya, karena semuanya itu ada waktunya. Sedemikian rupa, ya. Jadi terang yang Yesus berikan itu bercahaya begitu besar, ya, bersinar, melenyapkan kegelapan dunia. Ya, sedemikian rupa tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi apabila kita diikat oleh dosa, apabila terang Kristus masuk di dalam diri kita, maka kita akan mengalami satu pembaharuan karena kita mau bertobat, berbalik dari gelap menghadap terang. Keputusan ada di dalam tangan saudara dan saya. Ya, karena Yesus memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Kristus Yesus datang sebagai terang dunia. Dengan karunia yang tak terduga, Allah mengizinkan anaknya mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kegelapan yang kekal. Jadi, implikasi dari kesimpulan ini sangatlah besar. Ini berarti setiap penjuru dunia ini berada di dalam kegelapan. Sehingga kita yang sudah dipilih untuk menjadi terang, anak-anak terang, kita mampu menyinari juga sekeliling kita yang mereka hidup di dalam kegelapan. Ya. Nasib dunia tidak lagi berada di tangan Yesus, tetapi di tangan saudara dan saya. Maukah kita menjadi terang itu? Mari. Sore hari ini firman Tuhan menghimbau. Kalau selama ini saudara hanya hidup untuk dirimu sendiri, selama ini kita hidup hanya untuk me, I, mine, waktu kita tidak akan tahu. Mari yang terkasih, pergunakanlah waktu yang ada. Jadilah terang kasih Kristus kepada sekeliling kita. Mereka yang tidak mengerti dan mereka hidup di dalam kegelapan. Itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Dan itu mungkin ada di keluarga Anda. Mungkin itu ada di sahabat Anda. Mungkin itu ada di tengah-tengah sekeliling kita. Jangan kita berpangku tangan. Itu adalah tanggung jawab kita. Karena Anda diselamatkan untuk menyelamatkan. Anda diterangi untuk menerangi orang lain. Ada amin? Mari yang terkasih. Ya, jadi sekali lagi, kesejahteraan abadi dari orang-orang di sekeliling kita berada di dalam tangan Anda dan saya. Apakah kita mau memainkan peranan sebagai terang dunia? Ya, kalau Anda ada di kantor, ya, ada hanya seorang Kristen yang ada di situ. Dan disitulah merupakan tempat yang gelap. Saudara dapat menerangi tempat itu dengan kasih karunia Tuhan yang sudah menerangi di dalam hidup saudara dan saya. Pernyataan firman itu telah menjadi daging. Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya, jadi pernyataan ini bukanlah satu pernyataan yang misterius, ya, yang berlaku hanya kepada Yesus. Dalam rencana Allah, firman-Nya memang dimaksudkan untuk mendarah daging di dalam kehidupan manusia, sehingga firman kehidupannya dapat didengar oleh telinga, dilihat dengan mata, dan diraba dengan tangan. Tahukah yang terkasih, bahwa firman Allah berupa Alkitab yang ada di dalam tangan saudara dan saya. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menjadi terang bagi sekeliling kita. Salah satu kejahatan manusia yang paling besar yaitu mereka memiliki Alkitab yang konon dipercayai sebagai firman Allah tetapi tidak pernah dibaca. Pertanyaannya, apakah Anda membaca firman? Membaca Alkitab? Atau Alkitab itu Anda hanya taruh sebagai sesuatu yang ada di rumah? Pokoknya aku orang Kristen, aku punya Alkitab, tetapi dibuka pun tidak pernah. Ya, di situ pertanyaannya. Untuk apa saudara memiliki Alkitab kalau Anda tidak mempercayainya? Ya, dan kita bisa melihat bagaimana orang yang mengaku orang Kristen dan mereka memiliki Alkitab, tetapi perilaku kehidupannya di luar amat sangat daripada Alkitab. Perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan Alkitab. Mari kita koreksi diri. Sangat amat memalukan, bukan? Ya. Beberapa dekade yang lalu, orang Kristen di Tiongkok sangat amat kurang memiliki Alkitab. Sehingga mereka membuka Alkitab itu, mereka potong-potong, mereka robek-robek, dan mereka bagikan kepada sesama temannya. Ya. Tapi coba, bagaimana kita yang di sini memiliki seutuhnya Alkitab, tetapi kita tidak pernah mau membacanya. Itu adalah berita surgawi. Itu adalah apapun yang diberikan oleh Tuhan. Alkitab yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup saudara dan saya. Tetapi kita sepelekan. Lebih berminat kita membaca majalah, lebih berminat kita melihat di Facebook, lebih berminat kita terus melihat apa yang ada di YouTube. Berapa banyak kita melihat dari buah-buah orang-orang yang sedemikian, yang terikat oleh keadaan duniawi dan terpancar di dalam kehidupannya yang ada di Facebook. Kita tidak menghakimi atau mengadili. Tetapi dari semuanya kita tahu apakah orang itu sesungguhnya anak Tuhan ataukah orang itu sesungguhnya hanya apa yang dilakukan show off bagi dunia. Buah-buah itu akan nyata terlihat. Mari yang terkasih. Ya, kebanyakan keluarga Kristen sekarang memiliki beberapa Alkitab yang tidak pernah dibaca. Sedemikian rupa, ironisnya, kita berani mengeklaim mempercayainya sebagai firman Allah. Ayo kita koreksi diri. Masing-masing kita gak perlu apapun kita mau justification atau membela diri. Masing-masing antara diri kita dengan Tuhan. Ya, karena itu adalah suatu kerugian bagi diri kita sendiri pada waktu semuanya terjadi badai pergumulan hidup. Kita akan panik. Kita tidak tahu akan janji Tuhan. Kita tidak tahu akan firman-Nya. Kita tidak tahu akan rambu-rambu yang semuanya sudah diberikan di dalam Alkitab. Ya, banyak orang tidak membaca Alkitab dengan alasan tidak mengerti. Ya, tetapi apabila mereka menerima warisan, ya, sejumlah 100 M misalnya, dengan puluhan halaman sekalipun itu bukan bahasa mereka, tetapi mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar lawyer, membayar pengacara, membayar semuanya untuk mendapatkan warisan tersebut. Bagaimana dengan warisan keselamatan yang Yesus sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya?
tidak akan berlaku surat baptisan untuk masuk kepada kerajaan surga. Ada amin? Tetapi hanya diberikan dengan kematian Yesus di kayu salib, surga terbuka bagi mereka yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka yang mempunyai buah-buah yang indah bersama Tuhan. Mereka yang mempunyai apa yang mereka sudah diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Biarlah firman ini menggugah hati setiap kita. Bahwa saudara dan saya mau menjadi anak-anak terang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Marilah kita mau membaca firman-Nya sekalipun kita tidak mengerti. Hati Allah akan tergerak ke arah kita. Setiap pagi kita membaca apa yang tidak kita mengerti. Ya, mari kita lihat di dalam Yesaya 66 ayat yang kedua. Yesaya 66 ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Luar biasa, jelas bukan? Kepada orang inilah aku memandang. Orang yang artinya apa? Orang yang tertindas. Ya, dan orang ini tetap membaca firman Tuhan. Ya, jadi orang yang tidak pernah sebagai tidak cukup hanya untuk membaca kalau tidak sebagai pelaku. Ya, jadi kita tahu kita membaca Alkitab itu bukan membaca majalah. Kalau Anda membaca Alkitab, usahakanlah ada rema itu muncul. Dan rema dari Alkitab itu saudara tangkap. Dan itu yang akan berbuah di dalam diri kita. Dan itu akan mengubahkan hidup kita. Kalau kita baca asal baca, ya, tidak ada artinya seperti kita itu seperti orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi paling hebat baca Alkitab, paling hafal seluruh Alkitab. Tapi dari buah-buahnya kita tahu siapa mereka. Oleh karena itu, wujudkanlah. Kita tidak perlu menghakimi orang lain, tetapi biarlah buah kita itu dilihat oleh orang lain. Buah kita itu dilihat oleh sesama kita. Ya, sedemikian rupa. Menjadi terang artinya menjadi teladan. Sudahkah saudara dan saya menjadi teladan bagi sekeliling kita? Terang itu menuntun kita di dalam kegelapan. Terang ialah sesuatu yang juga kita ikuti di dalam kegelapan. Ya, kalau lagi lampu mati, terus ada lampu kecil atau lilin kecil, saudara pasti akan berjalan mengikuti di mana sinar itu berada. Ya, supaya kita tidak tersandung atau tidak terjatuh. Dalam bahasa yang paling sederhana, menjadi terang berarti menjadi teladan tadi. Ya, Paulus berkata, jadilah orang-orang yang menuruti teladanku, seperti aku juga terhadap Kristus. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat pertama. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya, di sini jadi kita bisa melihat ada satu perselisihan. Ya, tetapi kita mau lanjut ya. Jadilah orang-orang sekalipun ada perselisihan, ada orang yang mau menuruti teladan daripada Kristus. Ya, di tengah-tengah perselisihan ada terang Kristus. Ada orang yang membawa kedamaian di tengah-tengah perselisihan tersebut. Jangan kalau ada perselisihan, semuanya malah ikut-ikutan nimbrung. Semuanya ikut-ikutan mulut tertutup, seolah-olah membenarkan orang yang sedemikian di dalam perselisihan. No, saudara dan saya harus menjadi terang. Untuk membawa kebenaran daripada Tuhan yang sudah diajarkan dalam hidup saudara dan saya. Dan berikut ini kita akan membahas terang di dalam ayat yang selanjutnya. Dan menurut di dalam Roma 8:28 yang sebenarnya dikatakan oleh Paulus ialah kebaikan Allah itu diperlihatkan melalui hidup saudara dan saya. Maksud dan tujuannya itu dicapai oleh Allah melalui kita. Ya, jadi Tuhan memakai hidup saudara dan saya untuk membawa kebenaran, untuk membawa kebaikan. Ya, dengan kata lain, kita adalah mitra kerja Allah.
Ya, misalnya di dalam situasi pandemik yang seperti ini, kita cukup bersabar dan menanggungnya karena pada akhirnya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun ada korban, sekalipun ada sesuatu yang tidak baik, tetapi ada rencana Allah di balik pandemik semuanya ini. Ya, oleh karena itu, pandemik justru memicu orang-orang yang mengasihi Dia untuk menjadi giat lagi bahwa kamulah terang dunia, kata Yesus. Jadi, sekali lagi, saudara dan saya adalah terang itu. Kita adalah anak-anak terang. Tidak peduli situasi yang pandemik mendunia atau apapun. Maukah Anda dan saya tetap menjadi terang? Menjadi lilin-lilin kecil untuk menyelamatkan sesama kita. Jangan menjadi orang Kristen cuma me, I, mine. Dan pada waktu saudara mengalami masalah atau mengalami problema hidup, malah kita komplain kepada Tuhan. Karena kita selalu membanding-bandingkan hidup kita kepada orang lain. Ya, sedemikian rupa. Hidup itu tidak prestis, saudara. Di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa selama Yesus melayani di dunia, apakah Yesus juga prestis? Tidak mau kalah dengan orang lain? Dengan segala glamurnya dunia? Ayo, apa yang harus kita benahi? Kalau Tuhan sudah memilih, kamu adalah terang. Kita semua adalah terang. Amin. Haleluya. Ya, jadi Allah adalah kasih seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara tahu nggak apa arti kasih? Kasih itu banyak menutupi kesalahan. Kasih itu justru membawa berkat. Kasih itu justru mendamaikan. Kasih itu justru membawa sesuatu yang luar biasa. Dengan adanya kasih, semuanya yang mustahil itu menjadi berkat. Hanya karena ada kasih. Oleh karena itu, Yesus adalah kasih. Sudahkah hidup saudara memancarkan kasih? Terang itu satu paket dengan kasih. Kalau Anda tidak memiliki kasih, Anda juga tidak memiliki terang. Tetapi kalau Anda memiliki terang, Anda mau memberikan kasihmu kepada sesamamu. Ini satu paket ya, jangan dipisah-pisah. Ya, terang dan kasih itu selalu bekerja sama. Because Jesus is love and Jesus is the light of the world. Ya, luar biasa. Mari kita lanjut di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, lakukan pekerjaanmu semua dengan kasih. Kalau Anda melakukan tugasmu, Anda melakukan pelayananmu, Anda melakukan apa yang menjadi pekerjaan sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga, tetapi kita melakukannya semua dengan marah-marah, semuanya nggak ada hasilnya, percuma, zero. Ya, karena tidak ada, itu tidak terpancang itu seperti apa hukum kasih yang Tuhan berikan. Haleluya. Ya, oleh karena itu kita mau belajar pada sore hari ini. Kita akan bekerja dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, orang yang hidupnya cuma mau santai-santai itu sulit untuk menjadi orang pengikut Kristus. Ya, karena Yesus juga hidupnya tidak santai. Sedemikian rupa, Allah memiliki satu kepribadian yang intens, penuh perasaan, tidak setengah hati. Kalau kerja ya nggak separuh-separuh. Kalau mau kerja separuh-separuh ya lebih baik nggak usah kerja. Ya, sedemikian rupa. Demikian pula orang yang hanyut di dalam Allah dan firman-Nya akan menjadi orang yang intens juga. Itulah sifat daripada kasih. Kasih menyelamatkan banyak dosa. Kasih mengubah hidup yang berantakan. Kasih membawa berkat dan kesuksesan. Kasih itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah sifat terang yang menghanguskan. Apakah saudara seperti itu? Apakah kita mau menjadi kasih yang menghanguskan? Sungguh luar biasa dan Tuhan lagi mencari orang-orang yang demikian. Ya, because Jesus is love. Marilah kita mengasihi Allah
dan mengasihi sesama kita seperti Yesus, yaitu sampai hangus. Hari ini kita sudah belajar bahwa Yesus adalah terang dunia. Sudahkah saudara dan saya mengalami terangnya? Mengapa Yesus memancarkan terangnya untuk saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi terang bagi sesama kita? Dan sebagai ayat emas kita baca di dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surga pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mari kita baca sekali lagi dan kita hayati di sini. Sungguh luar biasa, ya, untuk menyinari mereka yang di dalam kegelapan, ya. Yesus adalah surya pagi, dan di dalam naungan maut sekalipun, ya, Tuhan tetap mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tanpa terang Yesus Kristus, kita tidak dapat melihat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar akan firman Tuhan, bahwa Yesus adalah terang dunia, dan Yesus sudah memilih saudara dan saya sebagai anak-anak terang. Mari, lakukan tugas kita masing-masing seperti apa yang kita sudah dengar daripada firman Tuhan tadi. Dan bersama-sama dengan kami yang ada di sini, buka hatimu, kita akan memuji, menyembah, dan mengatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh kehadiran Tuhan. Haleluya. Umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Amin. yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Ya Tuhan, hadirat-Mu selalu memenuhi kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, biarlah lagu ini boleh menjadi doa bagi setiap kita. Rasakan lawatannya, rasakan akan hadiratnya yang kudus, yang memenuhi di dalam hatimu, yang memenuhi di dalam ruangan kamarmu. Dan biarlah kita boleh tersungkur menyembah Tuhan. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamaahnya,
apapun keadaanmu, biarlah terang kasih Kristus itu, biarlah Yesus yang menjadi terang itu menyinari hatimu, menyinari pikiranmu, sehingga mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala kekhawatiran, mengalahkan segala masalah. Haleluya Yesus. Yang ku nampak Terima kasih Bapa. kemuliaan-Mu. Biarlah yang nampak hanya kemuliaan-Mu di dalam hidup kami Yang ku Tuhan. nampak Biarlah yang nampak hanya kemuliaan Tuhan di dalam setiap kamar-kamar anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh kami rindu bahwa Tuhan yang menjadi terang dunia itu boleh menyinari setiap pendengar-pendengar yang setia, untuk boleh menyinari hati mereka yang letih lesu dan yang berbeban berat. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena lawatan-Mu sungguh nyata. Engkau tidak mengizinkan anak-anak-Mu ini berjalan di dalam kegelapan, tetapi biarlah terang kasih Kristus boleh menyinari setiap hati, menyinari setiap pikiran, menyinari di dalam persoalan seberat apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya bahwa melalui pujian penyembahan dan kami berdoa ini, setiap anak-anak-Mu pendengar yang setia dan jemaat-Mu Tuhan, Engkau lawati dan Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kehidupan kami semuanya merasakan bahwa Yesus terang dunia itu sudah menyinari kehidupannya, menyinari persoalannya, menyinari keluarganya, menyinari rumah tangganya, menyinari keadaan kesehatannya, sehingga tidak ada sesuatu yang membahayakan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang sudah memenuhi setiap pendengar yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat menjadi terang seperti Yesus Kristus yang sudah menerangi hidup saudara dan saya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.